Jauhi syirik, terutama jimat-jimat, sesajen, mengeramatkan benda, kuburan, pohon, sungai, dan sebagainya. Jauhi syirik dalam praktek pengobatan, mencari kesembuhan. Jauhi syirik. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma sya'a min syai'in ba'd. Ahlal thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lahu 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil habibil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun, i'lamu annani usi nafsiyal khati'atal muznibah wa usikum jami'an bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ar-rasulul habibul mustafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang kami doakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita di jalannya, untuk selalu berada di jalannya sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Di awal ibadah Jumat yang mulia ini, marilah kita mengucapkan dalam hati niat ikhlas lillahi ta'ala, agar supaya amal kita ini diterima dan diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita, teladan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan memberkahi salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah senantiasa merahmati hidup kita di dunia dan di akhirat. Mari kita renungkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 20 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, athi'ullaha wa rasulah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un,
dan janganlah kamu berpaling darinya sedang kamu mendengar. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan kami sudah dengar, padahal sebenarnya mereka belum mendengar. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk melata di bumi ini ialah manusia yang tuli bisu terhadap kebenaran. Mereka tidak memikirkan, mereka tidak berfikir. Surah Al-Anfal ayat 20 sampai 22. 3 ayat yang mulia ini mendidik kita pertama untuk memastikan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kita jauhi. Itu makna ati'ullaha wa rasulah. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan. Mari kita ingat, kita pikirkan apa saja yang sudah kita kerjakan dari perintah Allah. Mari kita ingat, kita pikirkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya yang belum kita tinggalkan. Penting. Karena kita orang beriman. Nasabak to matepek ki. Pada tasengnya letak matepek ripong Allah Ta'ala. Penting untuk kita tafakkur ki. Pikirkan sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Sejauh mana pendekatan kita kepada Allah dan taubat kita kepada Allah. Jauhi dosa. Yang kita tahu bahwa itu dosa kita hindarkan. Kita jauhi. Terutama sekali pada 3 hal. Pertama, pada tauhid. Tauhid dan syirik. Amalkan tauhid, jauhi syirik. Amalkan tauhid, jauhi syirik. Bertauhid kepada Allah. Ajaklah lo tamapak 2. Tinggalkan semua syirik. Karena syirik itu meruntuhkan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad apa yang telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu Muhammad. La in asyrakta, jika kamu melakukan syirik, la yahbatanna amaluk, sungguh runtuh amalmu. Marutum maneng ya malakmu. Nareko mapak 2 kiri pong Allah Ta'ala. Runtuh semua amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan termasuk orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Jauhi syirik, terutama jimat-jimat, sesajen, mengeramatkan benda, kuburan, pohon, sungai, dan sebagainya. Itu mesti dihindari, mesti dijauhi. Jauhi syirik dalam praktek pengobatan, mencari kesembuhan. Jauhi syirik, jauhi syirik. Praktek perdukunan yang dilarang dalam syariah kita mesti hindarkan. Ini bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul.
Amalkan tauhid, jauhi syirik. Yang kedua, dalam ibadah, amalkan sunnah, jauhi bid'ah. Amalkan sunnah, jauhi bid'ah. Yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan. Beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang melakukan satu amal tidak ada perintah dari kami, tidak ada perintah dari Nabi, fahuwa radd, itu tertolak. Itu tertolak. Bid'ah. Amalkan sunnah, jauhi bid'ah. Dan yang ketiga, menaati Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan akhlak mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Amalkan akhlak mulia. Selalu berakhlak mulia kepada sesama manusia. Dalam muamalah dengan sesama manusia selalu berakhlak mulia. Tidak ada takabur, tidak ada hasad, tidak ada memaki, tidak ada ghibah, tidak ada fitnah, tidak merendahkan sesama muslim, tidak menghina sesama muslim. Itu semua kita usahakan untuk kita perhatikan dalam kehidupan keseharian kita. Inilah 3 bentuk pengamalan taat kepada Allah dan Rasul. Atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu. Jangan berpaling. Jangan berpaling. Ajak muak bokok. Ajak muak bokori agamana puang Allah Ta'ala. Jangan tinggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Sedang kamu sudah mendengar, kamu sudah mengetahui. Kamu sudah mengetahui hukumnya. Jangan membantah. Jangan membantah, jangan menyepelekan agama Allah, ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencontoh contoh yang jelek yang ada di masyarakat. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan kami sudah dengar. Wissammuto. Jangan contoh orang yang mengatakan wissammuto. Ajak na musuruka, ajak na mu'bika. Wissammuto. Tidak usah panggil saya, tidak usah ajak saya, tidak usah nasihati saya. Sami'na, kami sudah dengar. Riolo kami sanginaiko atakak boroku. Ketakburan. Riolo kami sanginaiko. Itu adalah ketakburan. Sami'na wa hum la yasma'un. Orang seperti itu pada hakikatnya belum mendengar. Mendengar telinganya tapi tidak mendengar hatinya. Mendengar telinganya tapi tidak mendengar hatinya. Tidak mengamalkan apa yang didengarkan. Wala takunu kalladzina qalu. Ini menunjukkan bahwa contoh yang jelek itu ada di masyarakat. Sehingga Allah mengatakan jangan kamu seperti mereka. Walaupun ada di masyarakat. Walaupun ada orang-orang yang seperti itu, jangan contoh yang jelek. Jangan contoh yang tidak baik. Jangan ikuti yang tidak baik. Ikuti perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti orang-orang yang memberikan contoh yang tidak baik. Yang terakhir adalah ancaman. Inna syarrad dawabi 'indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk melata di bumi ini ialah yang tuli bisu tidak berpikir. Tuli bisu tidak berpikir. Tuli terhadap nasihat.
Tuli terhadap nasihat. Didengarkan tapi tidak diamalkan. Didengarkan tapi tidak diamalkan. Tuli terhadap nasihat. Diajak tapi tidak mau datang. Diajak tapi tidak mau datang. Tuli. Al-bukmu bisu. Tahu tapi tidak mau bicara. Tahu tapi tidak mau bicara. Tidak mau mengajak orang lain. Bisu. Bisu. Tidak mau menanggung resiko. Tidak mau dihina. Tidak mau dimaki. Padahal kebenaran. Dalam kebenaran kita harus siap menanggung resiko. Nabi SAW dihina. Nabi diejek. Nabi dimaki. Kita umatnya takut sekali dihina. Takut sekali dimaki. Padahal Nabi SAW manusia yang paling mulia. Dihina, dimaki, difitnah, diperangi, dimusuhi. Kita takut sekali dimaki. Lebih baik diam daripada kita dihina. Al-bukmu diam, bisu, tidak mau panggil orang, tidak mau mengajak orang, tidak mau menasehati orang. Tidak mau menasehati orang. Banyaknya dosa di sekitar kita. Banyaknya dosa di sekitar kita. Banyaknya saudara-saudara kita yang melanggar agama Islam. Kita lihat, kita tahu itu dosa, tapi tidak ada usaha untuk menasehati, tidak ada usaha untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Kita tidak berkewajiban memaksa, jangan paksa mereka. Nasihati saja, sampaikan saja kebenaran. Karena dakwah itu bukan hanya di mimbar, dakwah itu bukan hanya pada khutbah Jumat, bukan hanya pengajian. Yang kita butuhkan ini dakwah di masyarakat. Yang kita butuhkan ini dakwah di masyarakat, dakwah di jalan, dakwah di rumah, dakwah di kebun, dakwah di masyarakat. Itu yang sangat dibutuhkan dan kita semua mesti berdakwah. Kalau tidak kita bisu, al-bukmu, bisu, diam. Tidak sanggup bicara. Tidak sanggup bicara. Kita tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong agama Allah dengan sampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan bijak, dengan hikmah. Surah An-Nahl ayat 125. Mari kita pahami ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mau mendengar dan orang yang tidak mau menasehati itu dikatakan tuli bisu. Alladzina la ya'qilun, yang tidak berfikir. Mari kita berfikir. Mari kita tafakkur. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayahnya kepada kita, menambahkan hidayahnya kepada kita, supaya kita tambah rajin mendengar dan tambah rajin menasehati sesama muslim dengan cara yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdal hamidin. Wasyukru lahu syukras syakirin. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Satu amal yang penting untuk kita dahulukan disebut sebagai amal prioritas di dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ialah membaca buku,
membaca artikel tulisan tentang Islam. Wajib ki pada mak baca. Mak baca ki. Baca ki bo. Baca ki bo. Tentang agama Islam. Kita tidak cukup dengan hanya mendengar. Oleh karena ilmu kita tentang Islam itu lebih kuat kalau kita membaca. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita membaca. Ayat pertama turun kepada Nabi, perintah membaca. Iqra. Iqra. Bacalah. Surah Al-Alaq ayat 1. Membaca. Itu yang diharapkan untuk meneguhkan keyakinan kita di dalam pengamalan tauhid, pengamalan sunnah, pengamalan akhlak mulia. Ilmu yang kuat, yang menghasilkan keyakinan yang kuat, itu juga yang mendorong kita untuk berani dan senang menyampaikan nasihat. Kita berani dan senang menyampaikan nasihat kepada sesama muslim karena kita memiliki pegangan ilmu yang kuat. Kita memiliki pegangan ilmu yang kuat berdasarkan apa yang kita baca dari warisan para ulama. Ini penting untuk kita amalkan. Karena kalau tidak, kita seperti buta huruf. Kita seperti buta huruf kalau kita tidak membaca. Buta huruf terhadap Islam. Membaca adalah jendela ilmu, pintu ilmu. Dan itulah yang akan melahirkan tambahan iman, kekuatan iman, tambahan keberanian di dalam menyampaikan kebenaran. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita, memberikan hidayah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, menuntun kita ke jalannya dengan caranya yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك مطواعين إليك مخبتين لك أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا
qulubana wa saddid alsinatana waslul sakhaima qulubina. Allahumma hadha du'auna wa minkal ijabah innaka qulta wa qawlukal haqq ud'uni astajib lakum fastajib du'aana ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimis shalah.